Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini Minggu 16 Agustus 2020, kita akan memasuki ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Theodorus Willem Noya dengan tema Kasih Lintas Batas. Marilah kita mempersiapkan hati kita ambil saat hening sejenak. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah, Bapa Pencipta yang memelihara kehidupan segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah, Yesus Juru Selamat yang memerdekakan setiap makhluk dari hukuman dosa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah, Roh Kudus yang memampukan kita menjadi berkat bagi semesta. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Allah, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Ibadah Minggu dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih dan rahmat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertaimu. Dan menyertai saudara juga.
Indonesia adalah sebuah bangsa yang menakjubkan. Banyak suku bangsa tinggal di negeri yang sama. Berbagai macam manusia dari berbagai latar belakang hidup bersama di bumi Indonesia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Namun, di tengah hidup bersama, lahir dari ibu pertiwi yang sama, menjejakkan kaki di tanah yang sama, sungguhkah kita menyadari kebinekaan kita? Pedulikah kita dengan bangsa kita? Sebagaimana Allah mengasihi dan merangkul semua orang, mampukah kita mengasihi orang meskipun berbeda karakter, suku, agama, ras, dan golongan? Mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang sebagai bangsa Indonesia. Kami memohon ampun karena kami tak mampu mengisi kemerdekaan kami dengan bertanggung jawab. Kami memohon ampun jika kami kerap tidak menunjukkan wajah Kristus terhadap sesama. Kami sebagai anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, namun tidak mampu melihat wajah-Mu dalam diri sesama kami. Kami sudah dimerdekakan namun kerap belum cukup menyadari kemerdekaan. Seringkali kami memandang rendah mereka yang berbeda dengan kami. Kami hidup di tengah keberagaman, namun kami sulit menerima perbedaan. Kami mengaku kelemahan dan keberdosaan kami, ya Allah. Dan karena itu kami datang memohon kepadamu, Tuhan, kasihanilah kami. Amin. Bila ku renung dosaku padamu, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu, perlindunganku, di bawah sayap-Mu
Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Perasaanku dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Berita anugerah Tuhan dalam Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hiduplah kini baginya, berjiwa tetap teguh. Bimbinglah orang tercela, melihat Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, Allah yang disembah dan dipuja oleh segala bangsa, Allah yang memberikan kemerdekaan kepada kami, Allah yang memberikan kehidupan di tengah bangsa kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan syukur kepadamu atas pemeliharaanmu terhadap kami dan terhadap negeri kami. Dan di saat ini juga Tuhan,
Kami mau belajar dari firman Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk mengisi kehidupan di tengah bangsa ini, mengisi kemerdekaan kami dengan kepedulian, dengan kebaikan. Karena itu tolonglah kami ketika kami membaca, mendengarkan sabda-Mu, kami dapat memeliharanya dalam hati kami melakukannya dalam kehidupan kami. Sertailah kami ya Tuhan, mampukanlah kami untuk menjadi terang di tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Amin. Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal 15, ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat menyambut kemerdekaan negara kita besok hari tanggal 17 Agustus. Kita merayakan ulang tahun yang ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Bicara soal Indonesia, kita menyadari bahwa negara ini dibangun di atas tanah yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam budaya, bahasa, serta agama. Kalau kita hitung-hitung ada lebih dari 700 bahasa di Indonesia ini dan lebih dari 1.000 suku bangsa yang mendiami Indonesia. Bayangkan begitu banyak. Indonesia adalah salah satu negara dengan begitu banyak bahasa dan juga suku bangsa. Karena itu orang Indonesia tidak seragam. Ada banyak ciri khas, kekhasan, perbedaan baik warna kulit, ciri-ciri fisik, perbedaan budaya, perbedaan agama, bahkan perbedaan cara berpikir. Nah, dalam konteks yang begitu beragam ini, yang sangat berbagai ini, jika kita hanya memikirkan kepentingan salah satu suku bangsa, salah satu budaya atau agama saja, dan tidak mau membuka diri terhadap yang lain, maka kita akan menjadi orang-orang yang eksklusif. Sudah banyak contohnya di Indonesia ini orang-orang yang berpikiran sempit, yang selalu merasa bahwa kelompok kami yang lebih baik, lebih hebat daripada yang lain. Nah, tetapi Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar jika setiap kelompok masyarakat dari suku, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda itu semuanya dapat bekerja sama, bisa saling menerima, menjalin relasi yang harmonis. Nah, tapi sayangnya yang terjadi adalah kebalikannya. Di tengah kehidupan di negara yang penuh perbedaan ini, kita justru menutup diri. Sekarang kita lebih senang berelasi dengan yang sesuku,
kita lebih senang berteman dengan yang seagama, atau kita lebih senang ngumpul dengan mereka yang kita anggap sebagai, wah ini boloku. Lalu kita membatasi diri dari orang lain di luar kelompok kita. Kita lebih sering membangun sekat, kita mendirikan tembok, kita membuat batas dengan mereka yang berbeda. Wajar sebenarnya ketika manusia membangun tembok, membuat sekat, membuat batas. Kalau kita lihat kan rumah kita ada temboknya. Artinya apa? Kita melindungi diri kita dari apa yang ada di luar. Itu baik. Apalagi kalau kita merasa terancam dengan apa yang ada di sekitar kita, di luar kita. Lalu kita mendirikan sekat, kita membangun tembok. Tetapi perlu kita sadari juga bahwa sekat itu, tembok itu berpotensi untuk membatasi ruang gerak kita. Sekat itu menunjukkan bahwa kita hanya memikirkan diri sendiri, kita hanya memikirkan keamanan dan kenyamanan kita sendiri, bahkan kita mungkin menyingkirkan orang lain. Tembok itu menjadi simbol bahwa kita melihat orang lain sebagai ancaman, bukan sebagai kawan. Kita mendirikan batas, membuat batas antara saya dan mereka. Artinya kita sedang melihat orang lain sebagai ancaman bagi kita. Pembatas-pembatas yang kita bangun itu menjadi simbol bahwa kita menolak yang lain. Kita tidak mau berelasi dengan yang lain. Dan itu justru membuat kita semakin terasing dari sesama kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari bacaan Injil minggu ini kita bisa melihat bahwa Allah di dalam Yesus Kristus meruntuhkan sekat dan tembok yang memisahkan orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Lewat apa yang Yesus lakukan kepada seorang perempuan Kanaan dalam bacaan Injil tadi. Nah, saat itu Yesus sedang menyingkir dari daerah Tirus, menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Nah, Tirus dan Sidon ini adalah daerah bangsa lain, sebut saja bangsa Kanaan atau bangsa Syria yang saat itu berbeda dari orang-orang Yahudi. Dan karena itu orang Yahudi anti untuk berelasi dengan mereka. Nah, di situ Yesus bertemu dengan seorang perempuan Kanaan yang dalam Injil Markus disebut sebagai perempuan Siro-Fenesia. Perempuan ini tidak disebutkan namanya, hanya disebut perempuan Kanaan. Nah, ini menunjukkan bahwa dia mengalami diskriminasi ganda oleh orang Yahudi. Pertama, ia seorang perempuan, bukan laki-laki. Dan ia seorang Kanaan, bukan Yahudi. Nah, dalam masyarakat Yahudi, seorang perempuan dianggap warga kelas 2 yang lebih rendah daripada laki-laki, bahkan kadang-kadang atau seringnya malah disamakan, disejajarkan dengan barang, dengan harta, dengan kepemilikan. Selain itu, orang Yahudi juga menganggap bangsa lain di luar mereka itu sebagai orang-orang yang najis, orang kafir, sehingga mereka lebih banyak bersifat diskriminatif, bersikap diskriminatif terhadap bangsa-bangsa lain ini. Nah, itulah kenapa yang membuat murid-murid Yesus kemudian mengusir perempuan ini ketika perempuan ini datang mendekat dan meminta tolong kepada Yesus. Kalau saya perhatikan di sini setidaknya ada 3 alasan mengapa murid-murid ini mengusirnya. Pertama, mereka merasa terganggu dengan perempuan Kanaan ini karena mereka bilang dia berteriak-teriak. Dia berteriak-teriak seperti orang gila. Apalagi ini alasan kedua, dia seorang perempuan. Tidak pantas seorang perempuan berteriak-teriak terhadap orang laki-laki di situ di tempat umum. Itu seperti seorang perempuan gila. Lalu alasan yang ketiga adalah ia bukan orang Yahudi. Nah, ini yang membuat murid-murid menolak dia. Murid-murid bahkan menyuruh atau meminta Yesus untuk mengusir dia. Suruhlah dia pergi. Lalu apa kata Yesus? Yesus bilang, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan ini adalah respons Yesus terhadap murid-muridnya, bukan kepada perempuan Kanaan. Karena dikatakan di situ setelah perempuan Kanaan ini ngomong, Yesus hanya diam, tidak menjawab, lalu murid-muridnya ngomong, baru Yesus merespons, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nah, ini jawaban Yesus kepada murid-muridnya, dan ini yang dengan jawaban ini Yesus hendak menyindir dan mendidik murid-muridnya.
Bagaimana Yesus mendidik dan menyindir mereka? Mari kita lihat. Nah, setelah Yesus berkata demikian, berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel," perempuan itu kemudian mendekat dan menyembah Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu Yesus menjawab. Pada bagian ini mungkin kita melihat jawaban Yesus kasar. Karena walaupun ini sebuah ungkapan, perumpamaan, tetapi ini adalah sebuah terminologi yang sering dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk menggambarkan bangsa lain, yaitu dengan kata anjing. Yesus bilang tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak di dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi yang dianggap sebagai anak-anak Allah, yang diangkat Allah sebagai anak-anaknya. Lalu orang-orang kafir itu, orang-orang bangsa lain itu digambarkan sebagai anjing. Keras Yesus ngomong di sini. Walaupun dalam beberapa tafsiran katanya Yesus menggunakan kata kunarion yang artinya sebenarnya anak anjing kecil yang unyu-unyu itu. Sementara orang Yahudi pada umumnya menggunakan kata kuon yang artinya anjing liar, anjing yang pokoknya di pinggir jalan dan anjing liar lah intinya. Nah, kata jawaban Yesus di sini bisa dibilang kasar. Karena Yesus menempatkan perempuan ini sebagai bangsa lain yang digambarkan sebagai anjing. Lalu apa jawab perempuan itu? Dia menyadari keberadaannya bagi orang Yahudi, bahwa saya dianggap sebagai anjing. Tetapi dia merasa bahwa Allah pasti menerima dia, bahwa Allah mau membuka tangannya untuk menolong dia. Dan karena itu dia menjawab dengan menggunakan ungkapan yang sama juga. Dia bilang bahwa ya memang benar anjing makan, tapi anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, di sini terlihat bahwa Yesus mau menunjukkan bahwa Allah memang mengikat perjanjian dengan orang Yahudi, diangkat sebagai anak. Tetapi rahmat Allah juga melampaui orang-orang Yahudi. Yesus memang menyadari dirinya diutus kepada orang-orang Yahudi, pada orang-orang Israel. Dia bilang di situ domba yang hilang dari kaum Israel. Tetapi kasih Allah melampaui batas Yahudi dan non-Yahudi. Dan karena itulah perempuan tadi menempatkan dirinya sebagai seorang non-Yahudi yang juga menerima rahmat Allah yang jatuh dari meja tuannya. Karena orang-orang Israel sendiri, orang-orang Yahudi sendiri banyak yang menolak rahmat Allah. Nah, dari sini kita sebenarnya melihat bagaimana Yesus sedang mendidik murid-muridnya, menyindir mereka dengan cara Yesus memosisikan dirinya sebagai orang Yahudi yang eksklusif, yang menolak bangsa lain, mendiskriminasi orang lain, tapi kemudian dia belajar dari perempuan Kanaan itu untuk menyadari bahwa kasih Allah melampaui batas-batas bangsa, melampaui batas-batas yang dibuat oleh manusia. Sehingga kemudian ia membuka hatinya untuk menolong perempuan itu dan menyembuhkan anak perempuannya. Nah, tindakan Yesus ini menjadi sebuah sindiran sekaligus pelajaran kepada para murid. Yesus yang memosisikan dirinya sebagai seorang Yahudi yang belajar untuk membuka dirinya, juga menginginkan murid-muridnya untuk belajar menyadari bahwa Allah mengasihi semua orang. Bahwa Allah di dalam Yesus Kristus memberi rahmatnya kepada semua bangsa. Dan disinilah Yesus memberi contoh kepada murid-muridnya bahwa ia meninggalkan sikap eksklusifnya, sikap diskriminatif gaya orang Yahudinya. Dan Yesus mau agar murid-muridnya tidak membangun tembok yang memisahkan, tetapi membangun jembatan yang menghubungkan untuk menghadirkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara, di tengah konteks Indonesia yang penuh dengan keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, kita pun perlu belajar. Mungkin selama ini kita membangun sekat yang memisahkan kita dengan orang lain. Kita tidak mau berelasi dengan masyarakat sekitar kita karena kita merasa
berbeda agama. Wah, agama kita sering ditolak dan lain-lain. Kita tidak mau berteman dengan orang yang berbeda suku karena kita merasa saya nyaman sama yang sesuku. Lalu kita membangun stereotip-stereotip terhadap suku-suku yang lain. Kita mengeksklusifkan diri dan menolak orang lain yang bukan golongan kita. Mungkin kita juga sering pakai alasan bahwa kita menjadi korban diskriminasi. Kita ditolak dalam masyarakat, lalu kita membangun tembok yang tinggi. Kita membangun sebuah mentalitas minoritas. Lalu kita merasa rendah diri. Dan kita membangun tembok. Tapi ingatlah bahwa Yesus menunjukkan kasih Allah yang tidak membeda-bedakan. Yesus mengajarkan untuk membangun jembatan, bukan membangun sekat, bukan membangun tembok. Yesus memberi contoh bahwa ia yang seorang Yahudi menerima perempuan Kanaan yang berbeda dengannya. Perempuan yang ditolak oleh murid-muridnya, perempuan yang diasingkan oleh masyarakatnya. Saudara, dalam suasana menjelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita perlu menyadari bahwa kita hidup di negeri yang penuh warna, di tanah yang bineka. Jika kita hanya memikirkan diri kita sendiri lalu membuat batas dan sekat, kita hanya akan semakin ditolak dan tersingkir dari masyarakat. Kita juga tidak bisa berdampak bagi sesama. Kita bahkan menjadi orang-orang yang eksklusif, yang berpikiran sempit dan egois. Karena itu sudah saatnya kita belajar untuk meneladani Kristus yang menyatakan kasih Allah kepada semua, melintasi batas dan melampaui sekat. Kasih yang mau belajar untuk membuka diri, untuk mau berelasi dalam keharmonisan, terutama di tengah kebinekaan dan keberagaman di negara kita Indonesia ini. Dan biarlah melalui kehidupan kita yang mau membuka diri kita, berelasi dengan sesama, menghadirkan kasih yang melintasi batas-batas dan sekat-sekat itu, kasih Allah dinyatakan kepada seluruh dunia, terutama kepada bangsa kita Indonesia. Tuhan menyertai kita. Amin. Marilah kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami datang dan mengucap syukur kepadamu atas kasih setia dan rahmat Tuhan, atas kasih Allah yang tidak membeda-bedakan. Kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kami, memberikan teladan kepada kami untuk mau membuka diri kami, untuk mengasihi, melintasi sekat-sekat dan batas-batas. Ya Allah, kami datang dan bersatu hati dengan sesama kami, dengan rekan-rekan kami, sahabat dan keluarga kami yang tengah berada dalam pergumulan.
Kiranya Tuhan yang menyertai mereka dalam setiap proses yang mereka jalani dalam hidup dan karya mereka, agar mereka dapat tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga bersatu hati dengan mereka yang menderita sakit dalam perawatan dan pemulihan, terkhusus bagi mereka yang bergumul karena infeksi COVID-19. Kiranya Tuhanlah yang menghibur dan menguatkan mereka dalam menjalaninya, karena kami percaya bahwa Engkau, ya Tuhan, yang memberikan yang terbaik bagi mereka. Sertailah juga para tenaga kesehatan yang berjuang siang malam untuk menolong para pasien. Lindungilah mereka dengan kasih dan rahmat-Mu. Ya Allah, kami datang sebagai bagian dari bangsa kami Indonesia. Dalam menyambut ulang tahun kemerdekaan kami yang ke-75, kami diperhadapkan pada pergumulan bersama dengan masyarakat dan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran COVID-19. Tolonglah kami sebagai bangsa untuk dapat bertindak dan berpikir bijaksana demi kebaikan bersama. Tolonglah juga pemerintah kami, sehingga mereka dapat dengan hikmat-Mu memimpin, mengambil keputusan demi kesejahteraan bangsa kami. Kami sebagai gereja-Mu pun Tuhan utus untuk berkarya di dalam dunia, untuk mewujudkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan, terutama di tengah kondisi dunia yang tidak menentu ini. Kiranya Engkau, Sang Kepala Gereja, menguatkan komitmen kami untuk terus berkarya menjadi berkat, terutama bagi mereka yang terdampak baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis oleh pandemi ini. Kami mau bergumul bersama mereka, kami mau mengulurkan tangan kami dan menolong mereka. Tuhan, kami juga bergumul bersama dengan mereka yang menderita dan terkena bencana. Hiburlah dan kuatkanlah mereka yang menjadi korban letusan Gunung Sinabung, serta mereka yang menjadi korban ledakan di Beirut, Lebanon. Biarlah rahmat-Mu merangkul dan mengasuh mereka. Sertailah juga para relawan yang mau memberi diri mereka untuk menolong sesama, serta bukalah hati kami untuk juga mau peduli dengan penderitaan sesama kami. Terima kasih ya Allah untuk kasih setia-Mu yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk terus bersyukur sekalipun kehidupan menekan kami dan menyesakkan kami. Ajarlah kami untuk percaya dan berpengharapan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, sehingga kehidupan kami menjadi bermakna dan berdampak bagi sesama. Kami serahkan doa kami ini, juga pergumulan kami ini, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Persembahan untuk kas gereja, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening BCA atas nama GKI Rungkut Asri atau melalui QR Code. Persembahan untuk pembangunan, Bapak Ibu bisa memberikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri. Untuk persembahan tunai, Bapak Ibu bisa memberikan ke dalam amplop tertutup dan dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Atau Bapak Ibu bisa menginfokan ke kantor gereja untuk mengambil persembahan dalam amplop tertutup di rumah Bapak Ibu. Marilah kita mewujudkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan. Kolose 3 ayat yang ke-23 menyatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua
tingkah kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami di negeri yang kami cintai ini. Ungkapan syukur kami ini kami nyatakan melalui persembahan kami, hasil dari tanah dan air serta usaha manusia. Kiranya kami dapat mengelolanya dengan bijaksana, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk menjadi berkat di dalam karya kami di tengah dunia, khususnya di tengah bangsa kami, demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang mengasihi melampaui batas-batas. Syukur kepada Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kita dari kasih-Nya sekarang dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Allah sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi, dengan penuh rahmat terus memelihara kehidupan kita. Kiranya Yesus Kristus Sang Jalan, Sang Kebenaran, dan Sang Kehidupan memampukan kita untuk hidup di dalam kasih di tengah kepelbagaian. Kiranya Roh Kudus, nafas kehidupan, memampukan kita berjuang demi keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kiranya
Allah Tritunggal Maha Kudus merengkuh kita dan merawat kita sekarang sampai selama-lamanya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia